Lili. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Selamat pagi Mbak Lili, saya di sini mau mengajukan permohonan kredensial. Apakah berkas yang saya bawa bisa diserahkan sekarang? Iya bisa Mbak, tapi sebelum itu Mbak bisa mengisi surat permohonan kredensial terlebih dahulu. Diisi dengan identitas, nomor instansi, pendidikan, kemudian data. Ini Mbak Lili, semua formulir sudah saya isi dan berkas yang diminta seperti fotokopi ijazah, STM, sertifikat sumpah, sertifikat uji kompetensi, sertifikat diklat, surat bekerja, dan daftar riwayat hidup yang terbaru. Jadi saya cek terlebih dulu ya Mbak. Sepertinya ada yang kurang nih Mbak untuk dokumennya. Oh benar, saya lupa membawanya. Nanti saya meminta Mbak Rara untuk mengambilkan ijazah. Sebentar ya Mbak ya. Halo Mbak Rara, bisa tolong ambilkan logbook saya? Aduh. Halo Mbak Rara, bisa tolong ambilkan logbook di meja saya? Halo Mbak Nita, apa baik? Saya ambilkan dan saya akan segera ke sana. Ini logbooknya Mbak Dika, apakah semua dokumen Mbak Dika sudah lengkap? Terima kasih, dokumennya sudah lengkap Mbak Rara. Terima kasih. Ini Mbak. Jadi jika sudah lengkap, Mbak Dita bisa tunggu di sini terlebih dahulu. Saya akan menyerahkan berkasnya kepada Ibu. Baik Mbak Rara. Selamat pagi, Bu. Jadi di sini terdapat peserta yang mendapatkan kredensial. Ini sudah mengisi formulir permohonan persetujuan dan kalau berkasnya sudah dicetak. Baiklah, setelah saya cek, ini berkasnya sudah lengkap. Setelah ini, peserta akan melakukan dua tahap ujian, yakni pertama ujian tertulis dan yang kedua wawancara. Setelah itu tinggal menunggu hasil persetujuan akhir. Jadi saya cek terlebih dahulu berkasnya. Setelah ini peserta akan melakukan dua tahap ujian, yaitu ujian tertulis dan wawancara. Setelah itu menunggu hasil akhir persetujuan. Baik, terima kasih Bu. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih. Saya sudah menyerahkan berkas dan formulir yang sudah ditandatangani pada Ibu Lili. Beliau menyampaikan nanti Mbak Deka akan melaksanakan dua tahap. Yang pertama yaitu ujian tertulis dan kemudian dilanjutkan dengan ujian wawancara. Nah untuk ujian tertulisnya Mbak Dita bisa besok datang kembali. Baik, terima kasih Mbak Lai. Terima kasih Mbak. Baik Mbak Dita, hari ini Mbak Dita akan melaksanakan ujian dua tahap. Yang pertama sekarang ujian tertulis untuk kompetensi bagian pelaporan. Baik Mbak Rara. Silakan diisi. Baik Mbak Rara, ini hasil ujian saya sudah selesai. Baik Mbak Dita, setelah ini akan dilakukan wawancara. Baik Mbak.
Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir dalam sesi kredensial pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan validasi terhadap kompetensi pegawai rekam medis yang bertugas di bagian pelaporan. Kita akan menilai pemahaman, keterampilan, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi pelaporan rekam medis. Jadi mari kita mulai. Baik, pertama silakan perkenalkan diri. Baik, selamat pagi. Saya Nita Mai Putri. Saya telah bekerja di bagian unit rekam medis dan saat ini saya telah bertugas di bagian pelaporan. Saya menyusun pelaporan bulanan, harian, serta validasi data rekam medis di rumah sakit. Selamat pagi, saya Nita Mai Putri. Saya telah bekerja di bagian unit rekam medis selama 9 bulan dan saat ini saya bertugas di bagian pelaporan. Saya menyusun laporan harian, bulanan, serta validasi data rekam medis sebelum diserahkan ke manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan. Setelah itu, data diolah menggunakan sistem informasi rekam medis elektronik atau SIMPS sebelum disusun laporan dan dikirimkan ke pihak manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan. Baik, Mbak Rita, apakah Mbak Rita familiar tentang regulasi tentang bagian pelaporan? Coba Mbak bisa sebutkan salah satu. Ya, saya mengatur pada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang mengatur standar pencatatan, pengelolaan hingga mengatur keamanan data. Saya mengacu Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Saya mengacu Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang mengatur standar pengelolaan, pencatatan, hingga mengatur data rekam medis. Baik, Mbak Nita, bagaimana Anda memastikan bahwa data yang dilaporkan telah memenuhi standar akurasi dan aman? Saya menggunakan prosedur validasi data. Saya menggunakan validasi prosedur internal serta verifikasi silang antara data manual dan data elektronik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, saya akan menghubungi unit pelayanan terkait setelah Jika tidak ditemukan kesesuaian, saya akan menghubungi unit pelayanan terkait untuk klarifikasi data sebelum dilaporkan secara resmi. Baik, dari pemaparan yang diberikan, Mbak Nita memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur pelaporan dan validasi data. Namun, kami ingin memberikan beberapa catatan dan saran. Dari perspektif sistem, bahwa setiap laporan yang dihasilkan telah melalui prosedur validasi ganda agar tidak terjadi kesalahan input. Selain itu, peningkatan keterampilan dan penggunaan sistem informasi perlu dilakukan. Baik, kalau saran dari saya, dan kita nanti lebih memperdalam tentang aspek hukum dalam rekam medis, terutama untuk hak pasien dan keamanan data pasien. Baik, berdasarkan hasil validasi hari ini, kami menilai bahwa Mbak Nita memenuhi standar kredensial dari bagian pelaporan rekam medis. Selamat, kredensial ini akan berlaku selama 3 tahun dengan evaluasi berkala. Terima kasih kepada tim mitra dan perwakilan dari Permiki atas masukan dan dukungannya. Baik, ini saya serahkan formulir rekomendasi dan juga formulir kewenangan profesi. Baik, kasih kesempatan dan bimbingannya, saya akan terus meningkatkan kompetensi saya. Selamat, semoga sukses.